Ketika Petrus ini mengalami kelelahan di dalam memimpin jemaatnya. Jemaatnya banyak yang dianiaya, disiksa, dia tidak tahan dan akan pulang ke rumahnya. Tapi di tengah jalan dia melihat seakan-akan Tuhan Yesus lewat memanggul salib. Dan secara spontan Petrus bertanya, "Quo vadis Domini?" Mau kemanakah engkau Tuhan? Nah Tuhan menjawab, "Aku mau pergi untuk disalib kedua kalinya." Wah, ada di situ dia sadar, Petrus sadar. Nah, jangan sampai kita menyalibkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Cukup sekali saja. Mari kita ikut di dalam penderitaan Tuhan. Kita ikut wafat di dalam Tuhan. Dan ikut bangkit pula di dalam kemuliaan Tuhan. Karena kita setia kepada iman kita. Kita tekun, kita gigih. Dan itulah yang akan membuat persaudaraan kita itu semakin lama semakin kokoh, kuat. Sehingga murid-murid Kristus yang ada di Paroki Santa Maria Assumpta ini 1 abad menjadi andalan Tuhan di Klaten ini. Amin. Ya Santa Bunda Allah, Bunda Maria Assumpta, doakan umat Klaten yang kau cinta. Kami sedia menjadi pewarta kabar gembira, menjadi saksi cinta kasih-Nya. Kini dan sepanjang masa Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. dan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Kita merayakan Ekaristi dalam rangka novena 1 abad paroki kita. Novena pertama ini dengan tema dalam iman dan persaudaraan mewujudkan kerukunan murid Kristus. Melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengar dalam kitab suci nanti, kita akan diajak merenungkan tentang hal itu. Maka mari kita siapkan hati, budi, pikiran kita. Kita mengucap syukur atas karunia Allah bagi hidup kita, terutama untuk paroki kita ini menuju 1 abad. Kita bersyukur atas itu. Seraya mohon ampun atas segala dosa kita, agar kita layak dalam peristiwa penyelamatan ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, malam ini kita mulai tirakatan untuk 1 abad kita. Jadi Anda datang kemari, ke sini bukan tanpa alasan atau alasannya tidak seperti biasanya. Derek misa seperti harian, mingguan, ini ada maksud khusus. Minimal mulai saat ini kita menyadari bersama-sama bahwa kita semua bersyukur, pertama-tama bersyukur karena ternyata kita akan memasuki 1 abad. 1 abad itu berarti jumlah tahunnya 100. Yang tahun pertama, saya yakin Anda tidak ada yang mengalami. Gitu? Ada? Berarti kalau ada usianya wis 100 tahun atau 99. Nah, saya juga tidak, tapi kita percaya saja, yakin bahwa tahun pertama itu ada. Iya enggak? Meskipun tidak melihat, percaya toh? Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Ya, jadi 1 tahun pertama ada, maka kita ini ada di tahun yang istimewa. Yang tahun pertama barangkali masih perjuangannya ini, ya mereka-mereka yang merintis itu ya dengan jerih payah, bercucuran air mata, kita
pasti di tahun pertama itu masih ngrekoso, masih mungkin ya belum seperti sekarang ini. Umatnya juga masih sedikit, untuk beribadah barangkali ya masih sulit. Maka kita bersyukur karena ada orang yang merintisnya. Nah, Anda ingat masing-masing barangkali ada ahli warisnya, ada keluarganya, itu nenek moyang saya itu. Nah, kita bersyukur pada mereka-mereka yang telah merintisnya. Ini jangan dilupakan. Dan 1 abad itu yang mengalami kita ini. Kan hebat ini. Ora melu ngrekoso ning melu ngrasake. Ora melu kena pulute mangan nangkane sak betone. Nah, ini rasa syukurnya itu hebat sekali. Maka kita hanya bisa berdoa. Ya, doa itu memang puncak syukur kita. Kita mendoakan mereka, tapi juga membuat supaya peristiwa itu peristiwa yang bermakna di dalam hidup beriman kita. Maka harus kita maknai, harus ada penanda bagi kita. Apa tanda syukur kita itu? Kalau kita membuat tanda itu artinya ya di satu pihak menghormati perjuangan para perintis kita, umat yang dulu mulai beribik-beribik mengumpulkan umat di sekitar ini, mengajar dengan telaten, tekun, mengundang romo, mencari romo, ada romo yang datang ke sini, rajin, tekun, gitu. Teknologi belum maju, kan semuanya masih terbatas. Tapi yang hebat itu dulu sedikit, sekarang jadi ya banyak dikit. Ya, dikit-dikit kan jadi banyak, makanya dikumpulkan banyaknya dikit-dikit. Nah, oleh sebab itu ini adalah istimewa untuk kita. Semoga nanti di bulan-bulan berikutnya selama 9 hari ini, 9 hari, 9 kali, 9 bulan, ya tidak usah tambah 10 hari ya, 9 bulan aja. Itu nanti mulai memenuhi gereja ini, sehingga 1 abadnya ini terngiang-ngiang di dalam batin kita, bukan sekedar peristiwa biasa. Kalau ini kita lewatkan, kita rugi nih. Memaknai 1 abad ini tidak setiap tahun ada. Jadi 1 abadnya itu ya hanya tahun di 2023. Setelah itu tidak 1 abad lagi, 1 abad lebih. Ya, ini tidak begitu menggetarkan batin kita. Nah, tadi syukurnya itu karena syukur orang beriman merintis imannya, mengembangkan imannya, sampai kita juga ikut menikmati perintisan itu. Maka bacaan-bacaan yang ditawarkan hari ini untuk kita renungkan itu minimal mengajak kita untuk merenungkan hal itu. Dan temanya kan juga mengenai iman. Pada dasarnya kita ini atau hampir semua ciptaan sebetulnya itu bersekutu. Ya. Kalau Anda perhatikan itu dimanapun itu yang namanya bersekutu itu peristiwa instingtif kehidupan. Ya, Anda di masyarakat juga ada kelompok, di gereja apalagi. Kemudian dalam Injil tadi juga dikatakan seperti itu. Kalau kerajaan itu terpecah-pecah, itu kan berarti jangan sampai terpecah, itu bersekutu. Itu tidak akan bertahan, supaya bertahan kerajaan itu bersatu, bersekutu. Kalau rumah tangga itu terpecah-pecah, tidak bertahan. Anda bisa merasakan sendiri. Piye carane suami istri itu menyatu? Angel mboten? Angel mboten? Ya. Mesti ana angele, wong muni gampang-gampang ngono tambahi angel. Kok ya gampang ngono beres to? Gampang-gampang angel. Apa angel-angel? Mesti ana angele. Ini sing membuat ora pede itu. Jadi wis ngomong gampang ngono bisa tambahi angel. Ngewohke.
Jadi betapa kita membangun persekutuan itu demi nilai yang lebih tinggi dari yang biasanya. Persekutuan itu bernilai. Tuhan Yesus sendiri bersabda mengenai itu. Kalau kerajaan itu ya tidak bersekutu, enggak tahan lama ini. Rumah tangga tadi ya. Nah, demikian juga ini yang baik loh. Iblis disebut ini, demikian juga iblis. Kalau dia tidak menyatu melawan dirinya sendiri, ini tidak bertahan. Jadi iblis saja juga bersekutu. Pas merasuki seseorang itu, jenengmu sapa? Nami kula. Nami kula Legiun, amargi jumlah kula kathah. Kathah bersatu, jadi Legiun, jenenge Legiun itu roh jahat yang kuat sekali sehingga tidak bisa diusir begitu saja, harus diusir dengan puasa dan doa dan puasa. Nah, ini iblis itu kalau terpecah-pecah juga tidak bisa bertahan. Nah, sekarang saya mengamati nih, pengalaman saya sendiri. Di kamar atas, teras, di belakang itu ada teras. Dulu waktu pandemi menolong saya aktivitasnya di situ, terus waktu kena COVID itu saya di situ itu. Kalau tidak ada teras itu saya seperti di penjara itu. Untung ada teras yang bisa melihat keluar, bisa dada-dada umat yang lewat. Nah, di situ lalu saya pelihara ikan kecil-kecil sampai sekarang. Nah, itu kadang-kadang kan saya kasih roti. Sering saya bersihkan, saya gerujuki. Nah, setelah saya gerujuki, bersih, saya pakai untuk duduk-duduk di bawah, tidak kelihatan. Terus kalau bersih, saya taruh, coba ini bersih ini, saya taruh roti yang manis. Di situ itu, karena udah bersih. Coba nanti ada binatang yang mendekat, enggak? Saya amati terus, ternyata tidak begitu lama. Jadi setelah gerujuki tadi bersih, itu roti tadi itu tidak begitu lama, ada semut. Ya, lewat satu itu, semutnya kecil. Lalu dia mungkin ya mencium-cium, ini apa ini? Oh, ini Romo Kris ada di situ. Terus dia pergi. Dia pergi itu ternyata tidak pergi begitu saja. Ternyata ketemu temannya, itu omong-omongan. Semutnya udah omong-omongan. Yang satu ini mendekat, yang lain ini pergi lagi, agak menjauh, ketemu lagi, omong-omongan lagi do, aku ra krungu, yang diomongke apa. Lah, lama-lama itu mereka itu berkumpul mengerumuni roti tadi. Terus setelah itu yang tadinya besar dikerikiti satu-satu, masing-masing membawa sepotong kecil dibawa kemana? Saya lihat itu naik ke atas, waduh, ora iso mengikuti, sudah sampai di atas, mungkin di sana ada pertemuan raya. Nah, jadi binatang pun itu ternyata itu bersekutu, ya bersekutu. Terus kesempatan lain saya ulang lagi, jangan-jangan hanya ini saja. Terus saya taruh sepotong yang agak kecil ini, kira-kira kalian nanti diangkat mudah itu. Nah, ternyata betul perkiraan saya. Yang potongan tadi tidak dicuil kerikiti satu-satu, tapi diangkat bersama-sama ini. Jadi potongan tadi jalan itu, bisa jalan, ternyata semut yang kecil-kecil tadi ngusung. Nah, diulang-ulangi ternyata begitu. Jadi pada dasarnya ciptaan itu bersekutu. Terus yang lain, ikan apa kecil-kecil, yang ikan gufi atau yang saya pelihara Nah, ketika dia sendiri itu menculat. Jadi saya taruh di baskom kecil, itu selalu keluar dan mati akhirnya. Nah, sekarang saya taruh tidak hanya satu supaya nanti ada temannya gitu. Ternyata ketika ada temannya itu tenang di situ itu dan tidak keluar. Berarti kita itu memang pada dasarnya diciptakan untuk bersekutu. Kalau kita ini terpecah-pecah, maksudnya membuat diri kita ini membuat perpecahan, itu melawan diri kita sendiri.
melawan sifat natural kita. Nah, itu seperti iblis tadi berontak melawan dirinya sendiri. Maka kalau merenungkan 1 abad ini, nah, kita diajak, apakah kehadiranku itu membuat orang itu semakin erat, akrab, bersatu, atau sebaliknya? Kalau kita ini sebaliknya kalah dengan iblis, ya. Kalah dengan iblis, kalah dengan semut, kalah dengan ikan. Ya. Padahal kita ini ciptaan yang lebih dari itu. Bahkan tidak hanya itu, dikaruniai oleh Allah masing-masingnya. Ya. Dikaruniai menurut anugerah yang kita perlukan. Kita lihat bacaan pertama ya, bacaan pertama. Saya ambil aja ayat-ayat yang penting. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Jadi kita ini banyak pelayanannya. Anda mengambil bagian pelayanan ini, pelayanan itu. Tetapi pelayanan kita lakukan dalam nama Tuhan yang sama, bukan Tuhan yang berbeda. Itu yang membuat kita itu kuat bersatu. Kita ini diberi rupa-rupa karunia. Disebut di sini, tiap-tiap orang itu dikaruniai penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi kita bukan dikaruniai roh begini, roh begitu, tapi penyataan roh. Penyataan roh itu, roh Allah itu bisa membuat kita mampu berbuat ini, berbuat itu. Yang mengaruniakan itu adalah roh yang sama. Jadi jangan bilang, ini loh gara-gara aku semua jalan, beres. Kalau bukan jasaku, wah hancur nih. Wah, ini mulai melawan dirinya sendiri. Karena dari situlah perpecahan terjadi. Perpecahan itu biasanya terjadi kalau roh yang mengaruniakan kita untuk bisa berkata-kata hikmat, bisa bernubuat, bisa menjelaskan kitab suci, bisa membaca kitab suci dan mengerti, bisa kemudian berpelayanan dengan membagi waktu dengan baik. Itu yang menyatakan itu roh, yang membuat kita mampu itu roh yang sama, yaitu roh Allah sendiri yang menggerakkan kita ini. Kalau kita bermegah diri dalam salah satu pernyataan roh itu, nah yang lain bagaimana? Maka orang akan merasa, wah itu bukan hanya dia, aku juga. Nah oleh sebab itu, seringkali kesombongan diri, bermegah diri, merasa diri ini hebat sendiri. Ini disitulah yang memulai perpecahan itu. Mulai persekutuannya rapuh, mulai persekutuannya bubar. Coba kalau semut tadi ya, ora do omong-omongan, roti sak gedene semono digawa dhewe. Ora yakin aku ora kuat itu. Semut itu enggak mampu. Tetapi berhubung banyak semut yang mengerumuni roti tadi, akhirnya roti tadi terangkut, padahal semutnya kecil-kecil. Nah itu kan bisa kita pakai untuk belajar dari semut, kita belajar dari semut. Kalau kita ngambil bagian yang besar seakan-akan saya mampu sendiri, wah ini malah kebelekan sesanggan, ora iso polah gitu. Upamanya ini, saya mengandekan, wah ini yang kan saya sering dengar sebutan GMA1 lewat. Yang dimaksud siapa itu? Romo Kres. GMA1 lewat. Aku yang guyu saja. Yang biar aja. Nah, kalau saya merasa diri, wah ini kalau tidak ada saya ini enggak, paroki ini lumpuh, wah ini pasti saya enggak lama sakit parah. Ya. Pasti nafas saya tersengal-sengal. Susah untuk apa ini bergerak ke sana. Tetapi berhubung Anda semua mau ngambil sedikit-sedikit saja, seperti semua tadi loh, sedikit-sedikit saja. Akhirnya paroki ini berjalan terus pelan-pelan menuju 1 abad.
Coba kalau tidak akan sampai 1 abad. Hancur di tengah jalan. Nah, barangkali di situ memang ada semut-semut yang nakal ya. Semut-semut yang ngusung tadi loh, ngusung roti ini semut-semut nakal kadang-kadang itu ngusung itu orang metu jalure gitu loh. Saya amati itu memang di situ sudah dibuatkan jalur khusus. Kalau ngikuti jalur itu sampai di atap tadi yang saya tunjuk tadi, itu jalurnya ke sana. Tapi kalau semut yang tidak ngikuti jalur, membuat jalur sendiri, ini bubar di tengah jalan, tidak sampai tujuan. Nah, ini juga roh yang dikaruniakan, yang mengaruniakan semua kekuatan yang kita perlukan ini, harus kita sadari bahwa itu adalah Tuhan yang sama, yang memiliki roh yang sama. Itulah yang kita muliakan di dalam aneka macam pelayanan dan tindakan kita. Itulah yang kita junjung tinggi, bukan untuk kemuliaanku, bukan untuk kemuliaan diriku, bukan untuk ketenaran namaku. Memang saya bekerja, saya melayani dengan sangat baik. Anda pasti punya perasaan, pikiran seperti itu. Tapi kalau sudah menyelesaikan pelayanan, artinya saya melayani dengan baik. Kalau nanti akhirnya tinggi hati, memuliakan diri, itu rasa-rasanya menjadi hambar. Anda rasakan sendiri, pasti itu jadi hambar. Sekurang-kurangnya saya, minimal saya merasakan begitu. Minimal kalau umpamanya misa, setelah misa, wah iki misa itu tak bikin supaya heboh gitu, biar umatnya terngiang-ngiang. Tapi terngiang-ngiangnya pada saya, bukan pada Tuhan Yesus. Itu nanti kalau tidur itu enggak nyenyak itu. Tapi kalau saya capek sekali, kelihatannya umat ketika saya homili itu udah ngantuk kabeh. Ya wis Tuhan, aku bisa saya seperti itu saya persembahkan kepadamu. Wis ayam tentrem turu penak. Ngimpi wae ngimpi misa. Nah, bukan ngimpi duriak wong edan tapi ngimpi. Saya kira kepasrahan diri kita kepada roh yang mengaruniakan di dalam diri kita aneka macam karunia itu demi kemuliaannya. Ini yang membuat kita ini tentram, membuat kita ini damai, membuat kita ini nyaman. Sampai kadang-kadang saya ini untuk menghibur diri saya sendiri, itu kan menyampaikan lebih-lebih homili begini. Coba bayangkan tadi sebelum ini misa, sekarang ini misa, aku lagi nyiapke homili ini kapan itu? Iki saya nggak yakin apakah saya homili ini Anda terus tergugah imannya, bergairah, saya nggak yakin. Tapi untuk menghibur saya begini, saya masih bersyukur karena kalau ada umat yang hadir dalam Ekaristi. Dan lebih bersyukur lagi kalau di rumah itu nggak bisa tidur, lalu mendengar homili saya tidur. Baik. Berarti minimal saya membantu orang itu ya bisa tidur. Coba kalau di rumah kan kelisian. Jadi kalau ada umat yang insomnia, obatnya gampang. Nah, gitu? Itu obatnya itu datang ke gereja. Nanti tidak lama kemudian pasti tidur. Nah, itu adalah karunia Allah. Tidur itu karunia Allah. Coba enggak bisa tidur ya umat. Nah, maka dari itu ini yang perlu kita syukuri. Saya lanjutkan yang tadi dari nasihat Santo Paulus tadi ya. Kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah, seperti saya ini, saya diberi kata-kata untuk ya menjelaskan kitab suci. Meskipun tadi saya catatannya banyak yang tidur ketika saya jelaskan. Saya syukuri. Tuh. Kepada yang lain memberikan karunia pengetahuan, berkata-kata tentang pengetahuan. Jadi bukan menjelaskan isi kitab suci, tapi pengetahuan tentang kitab suci. Ya, pengetahuan mengenai dulu terjadinya bagaimana, sejarahnya bagaimana. Kepada yang lain lagi memberikan iman. Nah, memberikan iman ini begini, Anda itu mungkin hanya mendengar saja untuk mengerti kitab suci itu susah. Tapi tentang keyakinanku akan Tuhan Yesus itu tidak bisa diganggu gugat. Pokoknya nek ora sembahyang nang gereja ora, mantepku kuwi, wis ora iso diungreh-ungreh. Itu adalah karunia roh Allah untuk iman Anda.
Itu yang perlu kita syukuri. Maka Tuhan Yesus juga bersabda, terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, karena Engkau menyatakan semua kebijaksanaanmu kepada orang-orang kecil, menyembunyikan kepada orang-orang bijak dan pandai. Nah, jadi yang diberi pernyataan iman itu orang-orang yang sederhana, yang tidak perlu butuh aneka macam teknologi itu. Tapi dia gigih membela imannya. Anda mungkin bisa belajar dari atau mengingat-ingat orang tua Anda masing-masing yang sudah tiada ya, yang merintis iman sehingga mewariskan iman itu kepada Anda. Itu pasti dirasakan. Zaman dulu orang kalau berbicara biyen ger, itulah ku berjuang, berapi-api. Ya. Kemudian kepada yang seorang lain, Roh memberi kuasa untuk mengadakan mukjizat. Syukur kalau ada orang yang diberi karunia untuk mengadakan mukjizat. Tapi mukjizat itu bukan dicari. Mukjizat bukan dipelajari, kemudian ditawarkan, di dalam tanda petik dijual supaya orang datang mengagumi karena aku bisa membuat mukjizat. Kadang-kadang di situ kita juga memahami secara keliru. Seakan-akan ke orang yang bisa membuat kehebatan itulah yang dicari-cari di dalam iman kita. Ternyata tidak. Yang dicari adalah orang yang setia di dalam imannya, yang memperkuat persekutuan kita. Menjadi murid-murid Kristus itu adalah orang yang teguh, tekun, setia dalam iman. Bukan yang hebat-hebat. Yang hebat-hebat seringkali jatuh. Kita bisa mengambil contoh Santo Petrus. Santo Petrus itu hebatnya kayak apa? Dia pernah mengalami gagal. Ya, pernah menyangkal 3 kali. Dan pada kisah selanjutnya sebelum dia sendiri wafat disalib juga, dia pernah mau menolak sehingga ada istilah ini, quo vadis domini. Quo vadis pasti ingat ya, itu kata-kata Petrus kepada Tuhan Yesus. Bertanya kepada Tuhan Yesus, ketika Petrus ini mengalami kelelahan di dalam memimpin jemaatnya. Jemaatnya banyak yang dianiaya, disiksa, dia tidak tahan dan akan pulang ke rumahnya. Tapi di tengah jalan dia melihat seakan-akan Tuhan Yesus lewat memanggul salib. Dan secara spontan Petrus bertanya, quo vadis domini? Mau kemanakah engkau Tuhan? Nah, Tuhan menjawab, aku mau pergi untuk disalib kedua kalinya. Wah, di situ dia sadar, Petrus sadar. Nah, jangan sampai kita menyalibkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Cukup sekali saja. Mari kita ikut di dalam penderitaan Tuhan. Kita ikut wafat di dalam Tuhan. Dan ikut bangkit pula di dalam kemuliaan Tuhan. Karena kita setia kepada iman kita. Kita tekun, kita gigih, dan itulah yang akan membuat persaudaraan kita itu semakin lama semakin kokoh, kuat, sehingga murid-murid Kristus yang ada di paroki Santa Maria Assumpta ini 1 abad menjadi andalan Tuhan di Klaten ini. Amin. Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Dari piala ini Bapa Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Terima kasih atas kebersamaan kita semua. Mulai malam ini saya titip untuk Anda masing-masing di rumah mendoakan paroki kita. Semoga paroki dalam 1 abad ini menjadi paroki yang mempunyai iman kuat untuk semua umatnya. Intensinya itu,
iman kuat setia untuk seluruh umat. Novena berikutnya bisa dilihat di papan pengumuman. Mohon disebarluaskan. Mari kita mengakhiri dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada